Selamat datang di NBL Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya. Mudahan di hari ini kita diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah lor, seperti air mengalir untuk semuanya. Oke lor, bertemu lagi dengan kami NBL Channel. Terima kasih untuk kawan-kawanku semuanya. Alhamdulillah saya kemarin jalan-jalan di besi tua ataupun di penimbangan besi ya, dan secara tidak sengaja ya saya memang senang di jalan-jalan ke besi tua. Alhamdulillah ini lor, nah, ini dapat mungkin ini bekasnya PCU ya. Nah, tapi kok tak lihat ada trapo lor. Nah, ada traponya 5 ampere ini lor, ada traponya 5 ampere kok ya lumayan. Ini mereknya si A tuh, nah, ya kan. Nah, alhamdulillah ini satu lur. Terus keduanya saya menemukan harta yang sangat mantap lur. Setapol, bekasnya setapol Matsunaga 3000 SVC 3000 NA. Sudah anggap aja pokoknya barang bekas itu aja. Ini tapi kalau barunya lumayan lur, sekitar 1,5an ini, 1.500.000 ini barunya. Mereknya Matsunaga ini. Nah ini lor, breakernya juga masih ada, nggak dilepas. Tak cariin, cuma ini depannya ini sudah dipotong sama orang ini, nggak tahu buat apa kan, nggak tahu saya. Terus nih, nah ini dapat kumparannya, gulungannya. Tak lihat kok belum banyak yang luka, tapi ini kayaknya kok kelihatannya tembaga ya. Nih, kuning dia. Di sininya kuning, bukan ininya ya, bukan ini yang kuning, ininya kuning. Nah ini tak pastikan ini anu lur, apa namanya, ini, nah lur, nah kuning kan lur, nah tuh, nah ini pasti tembaga lur, nah tuh kan, nah, pasti tembaga. Ini saya dapat satu, tapi dalamnya sudah morak-marik lur. Apa bahasanya morak-marik itu ya? Bahasanya morak-marik itu sudah berantakan semuanya, dan kebetulan saya kemarin dapat ini untuk volt AC-nya dapat. Terus ininya masih ada, ini bisa untuk bor PCB, bisa 12 volt ini lor. Nah saya dapat ini, tapi belum tak coba ya, belum tak coba. Terus dapat juga ini lor, dapat juga enggak tahu bekasnya apa, saya dapat 4 biji ini. Nah ini lor, dapat 4 biji, ini jelas tembaga. Ini saya sudah punya diangan-angan ini, teman agak gede kan, mungkin ini sekitar 12 mili, nggak apa-apa. Nanti ini tak bikin untuk cas aki yang luar biasa lor, yang harga 3 jutaan lor ini lor. Nih soalnya saya sudah dapat ini lor, sudah terbayangkan nih, terbayangkan ini berapa aki nih, bisa 8 aki sekali ngecas nih lor. Nih, nah jadi limbah besi tua lor ya. Nah kemudian saya dapat ini lor, dapat pendingin, heatsink. Nah itu ada TR-nya ada 4 biji. Nggak tahu bekasnya apa, yang jelas bekasnya power ya. Ini lor saya dapat. Dan ini kemarin saya ambil semuanya. Saya ambil semuanya ini sama ini lengkap tuh 150.000 lor. Bayangkan lor. Ini aja sudah berapa? 80-an ribu atau 70 ribuan. Terus dinamonya ini sudah berapa? Ini yang jelas kuat banget ini. Ini bekas aslinya itu. Ini buat tinggal dibubut, dibawa ke tukang bubut, kasih baut, mur. Nanti kita lobangin untuk PCB, untuk ngebor PCB. Jadi ininya nanti dibikin baut. Nah, jadi nanti tinggal belikan tutup, tinggal begini. Nah, kita bisa ngebor ini. Bisa bor baut PCB lor. Ini yang jelas ini sudah ada rotarinya lor. Artinya sudah ada perkaliannya lor ya. Jadi yang jelas bukan hanya dinamo, ini pasti lebih kuat karena dia punya apa namanya? Gearbox. Itu lor. Nih, yang jelas itu apakah mau dibikin apa, ikutin lur, jangan di skip, pantengin terus, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena semuanya itu gratis lur. Oke lur, monggo diikutin.
saya limbah besi tua yang harga 150.000 menjadi 3 jutaan. Untuk cas aki yang deket-deket pantai ini, untuk buat ngecas aki luar biasa lor. Nanti bagaimana caranya, ikutin lor, simak lor, terus pantengin. Oke lor, yang pertama kita cuci dulu ini dari karat-karatnya atau dari bekas-bekasnya anu ya. Kita cuci dulu pakai thinner ya lor, pakai thinner lor. Kita cuci pakai thinner lor. Nggak usah terlalu banyak-banyak, yang penting karatnya itu hilang ya. Yang penting gini lor, karatnya ini hilang, artinya debu-debu itu hilang. Kita cuci aja. Jangan takut berbuat sesuatu lor, jangan takut berbuat sesuatu, dan jangan hanya jadi penonton, jadilah pemain. Kita harus pintar-pintar. Jadi kita harus jadi pemain. Dan yang jelas satu lagi lur, hasil tidak akan membohongin dari pekerjaan. Dibalik jadinya lur, pekerjaan yang kita perbuat pasti akan menghasilkan. Nah itu lur, jangan takut berbuat. Pokoknya apa yang bisa tekuni, telatenin. Jadi perjuangan itu memang butuh segalanya, tapi jangan salah, yang penting niatnya dulu. Ada niat pasti ada jalan. Nah jalannya tinggal kita cari lur. Itu motivasi diri lur. Nah ini kita cuci semuanya lur, kita cuci semuanya sampai bersih. Lihat lur, bagaimana nggak terkesima, bagaimana nggak wow kalau sudah begini lur. Ini sebetulnya kalau dibikinkan stapel masih bisa, cuma kotaknya ini kan sudah anu lur, kotaknya ini sudah terpotong-potong, sudah tidak karu-karuan. Jadi saya pastikan ini buat ini lur, edukasi pembuatan produksi ya. Ini sudah produksi lagi, bukan rumah tangga lagi nih kalau sudah gedenya kayak gini nih. Ini buat produksi pengusaha charger aki. Punya yang 3.000 boleh, lebih bagus. Kalau yang ada yang 5.000 sampai 10.000 itu stapel, wah ini lur, bisa dibikin produksi, bisa untuk bikin cari duit ini lur. Tuh, lur. Aman ini lur. Kita bersihkan semuanya. Kita cuci sampai bersih, benar-benar bersih. Kita lap sampai kering. Nanti tak kasih tahu bagaimana caranya lur. Bagaimana caranya bikin cas aki yang bisa langsung 8 aki, 8 aki, 6 aki. Ini bisa lor. Karena ini besar ini lor. Kalau saya pernah buat itu yang kecil. Wah, ini kemarin kok ya alhamdulillah punya rezeki ke besi tua, nyari kok ketemu ini lor. Wah. Nanti kedepannya tak bikinkan ini lor. Apa namanya? Karena saya sudah punya bahannya ya. Tak bikinkan buat ini lor. Apa namanya, bor PCB dari limbah yang bekas juga lor. Limbah bekas saya nggak ada yang baru ya, bekas semua ini lor. Itu biar itu ini dari besi tua ini lor, nggak tahu bekasnya apa, trapo bilangnya di apa itu bilangnya. Nah itu saya dapat lor. Jadi manfaatkan di sekelilingmu yang bermanfaat. Jadi untuk menghasilkan sesuatu itu harus berbuat sesuatu lor. Untuk menghasilkan sesuatu, berbuatlah untuk sesuatu. Jangan cuma bisa melihat, tapi jadilah pemain. Jangan hanya jadi penonton, jadilah pemain. Itu lur. Kalau kita nggak mulai sekarang ini berbuat, kapan lagi kita hanya jadi penonton saja? Sementara orang-orang yang sudah berbuat sesuatu sukses, kita hanya jadi penonton saja. Yang mau belajar, belajar. Yang tidak tahu tanya. Itu loh. Karena pasti roda kehidupan itu berputar. Setahun, 2 tahun, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Belum, terus lakukan sesuatu. Jangan takut untuk berbuat, untuk menghasilkan sesuatu. Itu kuncinya loh. Alhamdulillah saya sudah 1000 subscriber, terus udah ada iklan dan lain-lainnya. Itu juga bantuan dari temen lor.
dari teman-teman. Contohnya gini, untuk menghasilkan sesuatu, berbuatlah kita untuk menghasilkan sesuatu itu. Satu. Terus kedua, tanamkan di diri kita. Kita itu bisa, mampu. Selain daripada itu, kita buang jauh-jauh loh. Gitu. Jangan takut. Nggak ada ceritanya kalau kita mau berbuat itu tidak menghasilkan sesuatu, pasti menghasilkan sesuatu. Contoh ini, saya dapat ini dengan 150.000, dengan banyaknya barang yang saya dapat. Kalau toh ininya kebakar, kelihatan lor, di bodinya itu kelihatan, pasti hitam. Nah ini belum hitam lor, belum hitam, jadi masih bisa dipakai. Dan ini bekasnya dari stafol 3000, dari bekas stafol 3000 lur. Nih, nah, tapi sudah murak-marik kayaknya, udah anu loh, apa? Murak-marik itu bahasanya udah amburadulnya. Nih, kayaknya bekas kena banjir ini. Nggak apa-apa. Ini kita dapat di sininya. Ininya sudah berapa sekarang kalau beli 25 ribuan kalau yang biasa. Kalau yang bagus bisa 70.000 nih lur. Pokoknya aman. Nah ini yang sudah tak bersihkan lur. Udah tak keringin, udah tak bersihkan, udah tak, jangankan kok yang kayak gini, orang aja kalau dibedakin itu tambah cantik kalau dirawat kok. Nah ini sudah dirawat, kinclong banget lur, kayak seperti baru tuh. Nah nanti kita tinggal cari inputnya artinya masuknya listrik di mana. Nah, ini kayaknya kalau dilihat belum amburadul banget nih. Ini pasti ada 12 volt dan ada lainnya. Ini pasti listriknya jelas ada 3 kan, ini out, ini input. Nah coba nanti kita lihat dulu di mana dia menghasilkannya lor, pantengin terus lor. Nah ini kalau saya lor, kalau saya ini ya, ini cara saya, tapi yang belum tahu listrik jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Saya kalau listrik ini kan pasti ground. Ini pasti grounding. Jangan kita potong habis ya, di sini aja. Nah, ini ada kabel biru, ada kabel coklat. Yang ini tak bikinkan L in itu masuk plus. Yang ini tak bikin N netral. Ya memang kalau dibalik enggak apa-apa, listrik kan. Cuman ini untuk nandain aja dulu. Yang jelas saya ukur dulu. Saya ukur dulu apakah ini nyambung. Apakah ini nyambung? Nah, itu lor. Nih. Nah itu kan nyambung. Yang ini tidak boleh, kalau ini boleh berarti konslet. Nah satunya yang warna coklat, nah ini nyambung. Yang ini nggak boleh, kalau boleh pasti bocor ya kabelnya. Oke. Terus berikutnya grounding itu di sini lur. Grounding itu biasanya di sini. Nah ini sudah nggak ada ini ya, jadi nggak perlu pakai grounding ya. Nah, oke. Saya coba ini tak colokkan dulu ke listrik. Ini kalau saya lor sebatas ini nggak dekat, artinya nah ini loh, sebatas ini nggak rata, artinya potongannya nggak sama, ini nggak bakalan konslet, nggak mungkin kan begini. Nah kalau saya gini aja lor, kita cek dulu di 220 nya adakah enggak. Nah, kita colok dulu nih ya 220 nya, saya colokkan dulu listriknya. Ini sudah ada listriknya nih lor. Yang penting jangan dipegang dua-duanya, nggak apa-apa. Nah itu sudah tak taruh di situ lor. Ya, kita ukur, kalikan dulu voltase 750 karena yang kita ukur kan 220 ya. Jadi ini adanya yang 200 sama yang 750. Nah kita ukur di sini lor ya. Kelihatan lor? Kita ukur 250-nya 220 AC. Nah itu ada 207 lor ya. Nih ada 207. Nah itu jadi listriknya masuk karena ini voltasenya di tempatku nggak bagus. Nah ini lor, kalau untuk di listrik kanan kiri nggak apa-apa, bolak-balik nggak apa-apa nih. Oke berarti itu kan ada jalurnya bagus. Oke kita cabut dulu listriknya. Oke, nah ini cari listrik, sumber listrik pertama dari trafo. Ini kalau cara saya, kalau caranya teman-teman yang lain ya monggo. Kalau saya pakai ini lur, pakai 200 ohm ya. Saya pakai 200 ohm.
Nah, jadi kalau kali 200 ohm kita cari sembarang dulu lur, kabelnya sembarang aja ini kita cari dulu. Nah, kalau ini terteraknya di situ paling rendah 3,3 silur 3,4 3,3. Nah, ini 3,3 saya pastikan ini 220-nya. Ini pasti 220-nya. Nah, coba kita kalikan yang ini ya. Kita ukur yang ini. Nah, ini. Nah, ini merah sama kuning ya. Dia berapa di sini? Terus turun terus. Dia di sini ketemunya satu. Bentar lor, biar ngukur dia. Nah, itu ketemunya satu paling rendah. Nah, itu satu. Nah, ini berarti 110 nih lor. Yang warna kuning ini 110, kita nggak usah pakai. Kita potong aja nih dari ujung. Dari ujung kita potong ya. Ini sini nih. Kita potong. Kita solasi nanti. Nah, saya pastikan 220-nya yang ini lor. Saya pastikan 220-nya yang ini. Nah, coba kita kasih listrik. Ini cara saya lor ya, cara saya. Kalau teman-teman yang lain punya cara lain lebih bagus, lebih simpel, monggo. Wah, ini kalau saya, ini cara saya. Ini cara saya. Tak kasih dulu ini 3 helai. 3 helai ya. 1 helai itu 1 ampere. Nah, kalau 3 helai itu perbandingannya kalau saya ini kan cuma bayangan aja, cuma kira-kira. Kalau saya 3 ini berarti 3 ampere sampai 5 ampere. Kita pasang di sini. Kita nanti pasang di sini lor, tapi tetap hati-hati ya, karena ini listrik ya. Nah, kita colok dulu lor. Nah, ini kalau listrik lor, kalau kita tempel di sini, dia tidak bakalan ya keluar api, tetap keluar api. Nah, cuma dia nggak bakalan langsung putus. Nah nih, tapi kalau 220 lor, kalau 110 itu pasti nyala gede banget. Nggak percaya? Tak coba ya. Tak coba ya. Ini yang warna kuning ya. Ini yang warna kuning, tak cobakan biar teman-teman juga ikut belajar, tahu nggak cuma barang jari, barang katanya. Kita coba ya, kita mau pakai berapa. Samakan tadi ya, 3 helai ya. Dia kalau bukan 220 dia pasti akan sorting, dia akan nge-short. Nah ini tak pakaikan yang lebih kuat lagi, yang 4 lah ya. Ini yang 4 nih. Nah kalau punya anti konslet, lebih enak nyarinya. Nah, ini saya pakaikan 4 helai. Bagaimana ini caranya? Ini kan. Nah, ini nanti tak tempelkan di 220, 110 sama tak tempelkan di 220. Hasilnya seperti apa? Biar teman-teman tahu ini. Ini lor. Caranya ya. Nih, saya ambil dulu ini yang 220. Nah, tuh keluar. Putus, tapi dia nggak langsung karena ngisi dulu kan. Nah, nih. Nah, nih. Coba ini yang 110. Nah, itu lor. Nah, keluar api kan? Nah, itu berarti itu 110 lor. Nah, tuh. Oke, udah pasti toh? Sudah pasti ini listriknya. Nanti ini dikasih sekring dulu lor. Cuman kalau saya ini mau tak nyoba dulu itu 15 voltnya keluar apa enggak. 15 atau berapa 12 voltnya keluar enggak. Kalau keluar kan bisa untuk kipas. Nah, ini sudah tak pasang dulu nih lor. Ya lebih bagus diisolasi dulu lor. Karena ini kan saya untuk mencoba saja. Nah, yang penting aman dulu ini listriknya. Listriknya aman dulu. Nah, kita colok nih. Kita colok dulu. Sik lor. Sorry goyang lor. Maaf. Ini listriknya sudah ada. Itu 220-nya di sana sudah ada tuh. 220-nya sudah ada. Awas jangan dipegang trapuknya ya. Karena ini sudah masuk listrik. Ya, amankan sudah di situ. Nah, kita kalikan 220. Nah, ini adanya 750. Kita kalikan. Tuh, kelihatan nggak lor? Nah, ini kelihatan lor ya. Oke, kita ukur 220 apa ada. Nah, itu lor. 212 ya, 214. Nah, ini sudah ada listriknya. Kemudian ini dicari aja lor. Ini dicari dulu. Wah, ini ada api, berapa apinya nanti. Nah, ini kosong. Ini apa? Oh, ini ada. Nah, ini ada.
tutut. Nah itu ada kan, ini ada juga. Nah ini ada 4 kabel, kita ukur aja, kita kalikan di 200 AC, ada berapa ini? 23,9. Yang ini 23,9. Coba yang ini berapa? Nanti kita cari. Yang ini 19,8. Terus kalau ini sama ini, oh ada juga ini. Oh, lor. Berarti ini sama ini berapa? 31 7,6 berarti lain. Ini 19,3. Berarti ini ada 2 lor. Di sini 19,7. Terus di sini 23,8. Terus di sini kesini sama ini berapa? Tak cari yang kecil untuk kipas saja nih lor. Nah ini 11,6 nih lor. Ini nih. Ini sama ini 11,6. Nah berarti kan 12 volt ini ya. Nah ini tak tandain dulu. Nah ini keluarnya 11,6. Nah 11,6 ini kalau sudah jadi apa namanya, kita kasih dioda sama elko sudah 12 volt. Ini berapa yang satunya? 7,5, 7,6. Nah, kita nggak perlu pakai ini, kita potong dulu sini. Yang kita pakai ini 12 volt. Nah, kan sudah ada ini lor. Nah, kita ukur lagi 12 volt. 11,7, 11,6 kilor. Nah, alhamdulillah ini trafonya oke lor. Jadi kita tinggal masukkan, kita isolasi, baru kita gulung. Mantap lor. Ikutin lor. Terus isolasinya pakai ini lor. Isolasinya pakai kertas yang kecil. Nah caranya biar enak, ini dibuang dulu nih. Nah ini dibuang dulu, kertasnya dibuang dulu. Nah kita buang kertasnya nih. Nah, sampai habis, sampai lapisan yang tipis. Nah itu baru kita bekuk. Bekuk itu di apa ya, bengkok ya. Nah diginiin lah. Oke. Tadi yang nggak dipakai kan ini yang nggak dipakai ini lor. Ini yang nggak dipakai, kita tutup, kita isolasi dulu. Isolasi kertas ya, kita isolasi dulu karena ini nanti kita tutup. Nah ini lor. Nah ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Oke, sekarang kita isolasi lor. Ini isolasinya full ya, kita isolasinya full sampai tembus. Nah ini lor, kita isolasi keliling lor ya. Ini caranya gini lor. Nah kalau sudah mau masuk dibekuk dulu. Nah iya, kita kuatin dulu di sini. Ini kalau trapo 1000N, stapel bekasnya stapel 1000N itu bisa untuk aki 2 ya, bisa untuk aki 2 karena ampernya kecil, jadi aki 2 itu udah cukup. Kalau yang 2000 itu bisa 4 aki, bisa 4 aki, tinggal nanti kalkulasinya seperti apa, hitungannya seperti apa tak kasih tahu. Kalau untuk yang 3000 ini bisa 5 sampai 8 aki sekali ngecas tuh ya, sekali ngecas. Jadi ini bisa untuk usaha ya, untuk usaha charger aki. Kalau yang 10.000, wow lebih mantap lagi loh. Ketemu bekas stapel itu yang 10.000 tuh, wah asli harta karun tuh lor, tiap hari dapat uang. Kalau di sini sendiri, kalau untuk yang aki itu ukuran ini lor, ukuran ini 15.000 sekali ngecas. Bayangkan itu kalau 10, apa enggak 150.000 satu hari sebulan, apa enggak 4.500.000. Nah tuh. Kalau yang aki gede 20 sampai 25 telur. Setidaknya kita punya cas sendiri. Kalau aki motor kita ngedrop bisa dicas. Nah ini terus digulung, artinya dilapisin sampai sini loh ya, sampai habis. Ini kalau yang mau dipakai untuk apa namanya, untuk ini lor, untuk audio bisa lor. Nanti kapan-kapan tak bikinkan lor untuk audio ya. Ini saya masih fokus untuk tas aki yang produksi ini.
Ini jadi teman-teman yang deket rumahnya deket laut, deket pantai, wah ini bisa peluang untuk usaha. Ya, yang lain 15.000, nggak usah 15.000, 10.000 aja ndak. Orang lari sudah, bukan berarti kita mauan. Saingan yang jujur aja. Kalau kayak gini kan kita nggak perlu beli yang mahal, yang harga 3 juta, 2 juta. Ini coba yang 30 ampere, sampai tanya di toko itu, kalau nggak 3 jutaan. Itu lur. Ini nanti 2 kali lur ya, 2 kali. 1 kali ngadep ke atas, kayak gini diputar. Nanti 1 kali nanti ke bawah. Nah, ini lor. Ya namanya mau belajar ya memang lama lor. Tapi kan dengan mungkin 1 jam atau 2 jam, sampean sudah bisa bikin sesuatu, nggak perlu yang dulu itu sekolah sampai 3 tahun, sampai ya itu lor. Nah, bayangkan nih lor, dengan 150.000 dapat banyak ini, hasil yang sangat menggembirakan. Saya nggak perlu lagi beli kawat lor, nggak perlu beli kawat email. Ini nanti temu tak lepas tuh banyak ini lor, ada 4 biji tuh saya dapat. Mana satunya? Oh ini saya dapat 4 biji itu. Bilangnya bekasnya terapo apa itu di Besi Tua. Jalan-jalan sering ke Besi Tua lor, karena di situ bukan hanya sampah ataupun barang-barang tua ya, banyak di situ. Bahkan temanku yang usaha rental ini lor, rental PS ya, rental open kalau zaman dulu PS tuh, banyak di situ lor, padahal sampai 10 sampai 20 biji ya. Dapat regulatornya, dapat ini spare partnya yang lain. Paling kalau beli di Besi Tua itu murah aja. Ini tadi aku 150.000 aja. Nah ini rapikan dulu biar rapi, nanti ini tak percepat. Nah ini dirapikan dulu, kita bagi. Nah mana tadi yang diikat ini biar enggak berbenturan sama yang lain, kita ikat. Nah pastikan aman. Nah pastikan aman lor. Nanti kapan-kapan kalau saya ke limbah Besi Tua lor, ke tempat Besi Tua, nanti tak kasih videonya ya. Karena kan setiap datang ke tempat Besi Tua itu belum tentu tuh dapat barangnya, makanya saya nggak tak videokan di Besi Tuanya. Tapi nanti kalau teman-teman memang mau, memang ya mas bikinkan, nah ya. Nah ini kalau untuk trapo audio, artinya untuk audio sistem, ini udah setara 15 sampai 20 ampere nih loh. Ini tinggal kita gulung ulang, ini bekas tapel ya, bekas tapel. Terus kita gulung ke sini lor, kita gulung ke sininya yang rapi ya, kan mau dipakai sendiri. Jadi kalau sudah kayak gini, kalau punya temen sampean yang punya cas aki itu, yang cuma beli yang 500 ribuan, nggak ada papanya lor sama ini lor. Bahkan yang harga 1 jutaan nggak ada papanya sama ini. Mau coba monggo, karena ini udah kelas-kelas yang industri nih lor, udah kelas-kelas usaha. Yang jelas yang harga-harga 2 juta naik nih. Kalau mau disetarakan sama ini ya, ini kan pakai trapo teroid donat. Kalau yang dijual di pasaran itu kan jarang pakai donat tuh, paling trapo-trapo yang kotak biasa. Sedangkan sampai kalau mau beli trapo kotak yang biasa itu 10 ampernya sudah 400 lebih, hampir 500. Apalagi kalau 15, siapkan sudah koceknya yang 1 juta lebih. 20 ampere aja kalau yang CT-nya itu 55, sampai ngerogoh koceknya sangat luar biasa, bisa sampai 2 juta. Apalagi trapo teroid 20 ampere CT 70 atau 55, habisin uang lor. Nah ini sudah
Satu ke sini, terus 2 ke sini, nanti ketiga ke sini, udah kita gulung di atasnya loh. Nah, ini lapisan terakhir ya. Ini lapisan terakhir yang ketiga. Kita tarik kuat. Ini yang ketiga. Jadi tidak semuanya barang bekas itu hasilnya tidak bagus, malah lebih bagus bisa loh. Artinya dengan sesuatu yang kecil kita menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Tuh. Ini kalau untuk orang-orang produksi ini paling kan 150.000. Ini kalau dikasih kotak kita jual 1 juta, oh, laku berapa puluh persen sudah itu loh. Modalnya cuma 150, lakunya 1 juta, apa enggak? Luar biasa. Nah, ini sebagai saran. Setidaknya kita berbuat sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Tuh lor. Kapan lagi kalau enggak sekarang kita berbuat? Saya berbagi sharing untuk teman-teman lainnya. Monggo, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk belajar. Kalau dulu ada pepatah bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, negeri seberang. Malah sekarang kebalik lor. Cina itu yang datang ke tempat kita. Kayak apa coba itu? Nah, itu. Makanya kita harus pintar-pintar loh. Ini nanti tak percepat. Kalau yang mau ya enggak apa-apa. Namanya untuk belajar kan. Ini lapisan terakhir. Artinya lapisan terakhir untuk gulung. Jadi habis ini kita bisa gulung. Ini bisa untuk usaha ya lur ya. Ini bisa untuk usaha. Catat, bisa untuk usaha penyetruman aki atau charger aki. Yang punya usaha truk, sering ngecas, beli mahal. Ini. Saya nanti mau cari, mudahan dapat lur yang 10.000 lur. Itu sangat luar biasa itu. Sambil di anu ya, dirapiin. Nanti habis ini kita gulung nih. Di sini kita gulung untuk sekundernya. Biasanya 1 lilitan itu menghasilkan 1 volt. Jadi kalau 12 volt ya berarti 12 lilitan. Saya sengaja ini loh, tak bikinkan durasinya yang detail. Artinya kalau mau nontonnya yang di skip-skip ya terserah sampean saja, tapi detailnya nggak dapat. Saya pernah bikin durasinya sampai 2 jam, tapi ya itulah belajar, itulah berbagi. Kalau memang pengen tahu ya. Tapi ada juga yang di skip-skip ya enggak apa-apa. Memang saya bikinnya durasinya lama karena untuk apa ya, biar tahu semuanya teman-teman, semuanya biar tahu, seluruh Indonesia biar tahu kalau yang belum tahu kan. Karena belajar itu penting. Berbuatlah baik dengan sesamanya. Nanti insya Allah kembalinya ke kita. Kita tanam baik ya hasilnya baik, kita tanam bagus hasilnya bagus, kita tanam jelek kejelekan ya hasilnya kita yang panen. Itu lor. Nah, ini udah sesi terakhir untuk apa namanya, untuk isolator ya. Jadi dari primer ke sekunder ini sudah nggak ada hambatan, sudah nggak ada yang diperlu khawatirkan karena sudah 3 lapisan. Nah, ini hasilnya lor. Jadi untuk teman-teman yang lain ini mau dibikin trapor donat atau mau dibikin apa namanya untuk ini
Untuk sound system tinggal gulung CT 3232. Nah, nanti kapan-kapan tak bikinkan. Kalau ini saya khusus bikin untuk cas aki. Untuk cas aki kan 0. Nah, ini udah clear. Ini 220-nya, ini 12 voltnya, ini 7,5 volt. Kalau ambilkan di sini, ini ketemunya 17,9. Terlalu gede kan? Nah, ini udah jadi. Kita ikutin caranya gulung ini lor. Ini kita bongkar dulu nanti. Kita bongkar dulu ini, kita rapikan. Kita rapikan, kita gulung nanti ke sini. Jadi maaf ya, saya nggak beli ya. Saya maksudnya bukan beli yang langsung on-onan itu enggak. Ini saya dapat di limbah juga ini, sama ini. Nah, sama ini loh. Nih. Terus tadi dapat juga ini loh. Ini kalau beli traponya aja mungkin sekitar 200-an. Karena ini merek si Anu. Tuh. Voltnya lihat 12, 25, 32. Ini sudah dapat sama kotak-kotaknya, enggak tahu bekasnya apa. Nah, kayaknya kalau ini bekas PCU sih. Nah, yuk kita simak, kita belajarin cara gulungnya. Nah, ini sudah 2 kali lor. Sudah 2 kali isolasi ya. Ini sudah di 2 kali isolasi. Terus kita tandain. Ini pasti AC outnya yang dari aslinya stapol, kita kasih out in. Nah, ini kan yang dari stapol aslinya itu out, kita jadikan in. Terus ini ada yang input 110, kita gabung jadi 1, jadikan 1, terus keluarnya di 220 in ini lor. Nah, sementara yang ini kita kalau yang tidak mau tinggal kita potong, ada 12 volt 012. Terus yang satunya ini, yang satunya 021. Ini nanti untuk kipas bisa, untuk lampu bisa. Sementara yang kita mau gulung itu dari sini lor. Kita dari sini dulu, kita tandain ya. Ini kabelnya, jalurnya. Nah, kita tandain. Ini nanti kita jadikan gulungan pertama ini yang di sini. Kita jadikan gulungan yang pertama. Nah, biar rapi, kita ini dulu, apa namanya? Kita garis dulu biar rapi. Nah, kita garis dulu biar rapi. Ini untuk gulungan kita pertama sekunder ya. Nah, setelah rapi, ini kita tandain sini, kita tandain sini. Kalau yang sudah biasa mah nggak usah ditandain begini, nggak apa-apa lor. Tapi kalau yang belum biasa kita tandain. Terus ini kemarin kan ada bekas, ada 4 ya. Ini ada 4. Ini bekasnya nggak tahu apa. Nah, ini kita gulung seperti ini lor. Ini pakai bambu. Pakai bambu, semakin bambunya besar ya semakin ininya nggak masuk. Intinya ini bisa masuk ke sana lor. Nah, ini intinya bisa masuk ke sana. Kita gulung di sini. Saya sudah mendapatkan 2 gulung ini lor. Ini dari bambu aja diruncingin sininya. Kalau bambu kan tidak luka ya. Nih, kita runcingin seperti ini. Terus kita gulung di sini. Mau panjang lagi enggak apa-apa lor. Mau panjang lagi juga enggak apa-apa. Tuh terserah sampean aja, enggak masalah itu. Kemudian bagaimana caranya? Kita gulungnya searah jarum jam. Kita gulungnya searah jarum jam. Berarti ini masuk. Nah, ini di bagian sekunder pertama lor. Kita mau bikin sekunder pertama. Yakinkan ini enggak biar bergerak ya. Kita gulungnya searah jarum jam. Sana, kanan ya. Jangan ngiri. Kanan berarti larinya ke sini lor. Nah, kita larinya ke sini. Nah.
kita larinya ke sini lor. Pastikan ini rapi, pastikan ini rapi. Pengertian rapi itu enggak saling tindih. Nah itu lor. Ini kan karena ini bekas, jadi nanti mungkin sambungan ya, mungkin banyak yang sambungan, tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang punya yang baru ya lebih bagus. Kalau untuk di Balikpapan 1 on kayaknya 18 deh, 18.000 kayaknya untuk di Balikpapan. Kalau untuk di kota teman-teman yang lain nggak tahu ya seberapa. Jadi kita gulung ya, kita gulung rapi. Yang bawahnya tidak boleh ketindis. Wah ini ketindis. Tidak tahu itu orang dua itu lagi ngapain lur, ngitung borongan apa ndak tahu itu. Masa borong nggak ngetahui hitungannya tuh. Udah. Nah, ini lur. Ini biasanya satu gulungan ini, satu putaran ini maksudnya itu menjadi 1 volt. Nah, tapi semakin besar kawat, semakin besar penampang, itu hasilnya tidak sama. Jadi itu bukan untuk patokan, tapi hanya untuk referensi. Karena semakin besar kawat, semakin besar penampang atau kern, itu biasanya beda. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan kawat yang besar, dengan kern yang besar, hasilnya lebih bagus ampernya. Telur yang biasanya tuh sama keluarnya 12, tapi ampernya yang beda. Telur yang sini disesuaikan biar di bawahnya itu rata, karena yang di bawah itu biasanya lebih rapat, yang luar ini biasanya agak beda ya sama yang di sana bawah. Kita rapikan saja, yang penting gulungannya itu mendapatkan hasil atau kerapiannya agak rapi lah. Mungkin kalau untuk yang sudah senior yang biasa gulung ini, wah makanan kecil ini buat beliau semuanya. Tapi kalau untuk saya sendiri, wah saya belajar, maaf lur, agak agak kena tangan itu loh. Kalau untuk yang senior ya wah udah jago. Makanya ini saya juga belajar, makanya saya juga ikut belajar ya, sampean juga ikut belajar. Kalau yang dulu mungkin saya sudah pernah buat yang untuk, artinya untuk yang tahap kecil ya, sekitar stapel 1000. Kalau yang ini yang bekas stapel 3000. Jadi ini untuk usaha bisa. Pengertian untuk usaha itu ya, kalau ada orang, Pak bisa ngecaskan lagi ya bisa gitu. Nah,
sininya disesuaikan biar sama untuk yang bawah. Ini habiskan aja, ini gulungan ini habiskan saja, karena ini kan kawatnya bekas. Kalau kawatnya baru jadi nggak terpotong-potong. Pokoknya usahakan yang atas sama yang bawah nggak terlalu jauh beda ya. Jadi yang bawah itu rapat, yang sini agak jarang-jarang, karena biar ngepaskan nanti pas ketemunya, biar ndak anu ya, di sini aja kasih lem. Nah ini kasih lem kayak begini nggak apa-apa, biar ngikat. Nah ini lagi kita tinggal masukkan. Yang ndak punya bambu ya pasti kan teman-teman banyak bambu kan di rumah atau di kebunnya orang, minta sedikit ndak apa-apa lor. Tapi kalau terpaksa memang yang ndak ada bambu ya pakai sembarang aja, bahannya sembarang aja untuk gulung emailnya ini. Intinya bisa digulung gitu nah, untuk memudahkan kita ngerakit itu lor. Nah